he going? Halo guys, kembali channel YND. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur film Oz the Great and the Powerful yang dirilis pada tahun 2013. Disutradarai oleh Sam Raimi dan dibintangi oleh James Franco, Michaela Williams, Rachel Weisz, Mila Kunis, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang pria pesulap sekaligus penggombal yang tak sengaja memasuki dunia ajaib yaitu Oz. Para penduduk Oz meyakini bahwa pria itu adalah penyihir baik yang akan melindungi dunia Oz dari penyihir jahat. Gimana kisah pria pesulap selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di Kansas tahun 1905, di mana kita diperlihatkan pertunjukan sirkus keliling yang sedang mangkal di Dusun Kemangi. Dari berbagai pertunjukan, ada salah satu pertunjukan sulap yang dikelola oleh ahli ilusionis bernama Oscar Dix atau Oz. Di pertunjukan kali ini, Oz merekrut asisten baru bernama Mai untuk menggantikan asisten lamanya yang kini sedang sakit temumulen. Serena. Oz memiliki kelebihan lain yaitu ahli dalam menggombal dan memodusi wanita. Ia selalu memberikan kotak musik kepada korbannya termasuk Mai sambil mengatakan kalau kotak ini adalah benda peninggalan neneknya. Hal itu membuat Mai tersentuh dan rela ditukar air liurnya dengan Oz. Di waktu yang sama, rekan Oz bernama Frank datang. Ia memberikan uang pertunjukan dari para penonton yang hasilnya cuma 10.000 saja. Oz dengan tega mengambil 7.000 dan Frank hanya mendapatkan 3.000 saja. Sementara Mai tak ada. Let's go make some magic. Pertunjukan sulap pun dimulai. Seorang gadis kecil duduk di kursi roda paling depan sambil mengagumi Oz ketika ia memanggil sukarelawan untuk naik ke panggung. Tentu saja sukarelawan tersebut adalah Mai. Di atas panggung, Oz membuat Mai tertidur lelap, lalu membuat trik agar tubuh Mai melayang di udara. Salah satu penonton bernama Bagong tiba-tiba berteriak kalau dirinya melihat kawat di setiap ujung tubuh Mai. Dan benar saja, ketika cahaya lampu menerangi tubuh Mai, kedua kawat terlihat jelas. Oz kemudian mengambil sebuah golok, lalu memotong kedua kawat tersebut, tetapi nyatanya tubuh Mai masih bisa melayang. Semua penonton pun dibuat tercengang, begitu juga dengan Bagong. Mereka semakin tercengang ketika Oz secara ajaib membuat Mai menghilang hanya dalam hitungan detik saja. Semuanya bersorak gembira, sedangkan gadis kecil yang lumpuh berteriak kepada Oz, "Tolong buat aku bisa berjalan." Kedua orang tua si gadis juga memohon kepada Oz agar putrinya bisa berjalan lagi. Tetapi Oz menolak karena semua tadi hanyalah sebuah sulap, bukan sihir. Ternyata orang-orang saat itu belum mengerti tentang sulap, jadi masih mengira sulap itu adalah sihir. Oz dan Frank kemudian kembali ke tendanya. Setelah itu datanglah seorang wanita yang ternyata pacarnya Oz bernama Annie. Kedatangan Annie ke sini yaitu untuk memberitahu Oz kalau dirinya akan dilamar oleh pria lain bernama Wowo. Oz menghela nafas sambil mengatakan terimalah lamaran Wowo. Tentu saja Annie sedikit kecewa karena dirinya berharap Oz lah yang lebih dulu melamarnya. Pada saat itu juga, keduanya melihat Mai sedang dimarahi oleh suaminya bernama Floyd. Floyd sakit hati karena Mai telah menerima hadiah kotak musik dari Oz. Floyd yang sudah kesetanan mendatangi tenda Oz hanya untuk membunuhnya. Oz kemudian berlari ke lapangan lalu menyelinap ke balon udara dan berhasil lolos dari cengkraman Floyd dengan memotong tali pengaitnya. Sebelum mumbul terlalu tinggi, Frank melemparkan topi beserta tas milik Oz yang isinya beberapa alat sulap. Tepat di belakangnya, Oz melihat pentil muter yang secara langsung menyedot balon udara ke dalamnya. Dalam keadaan seperti ini, Oz meminta kepada Tuhannya agar dirinya dimaafkan karena menipu banyak orang. Ia berjanji akan melakukan hal yang benar jika diberi kesempatan hidup sekali lagi. Setelah itu, tiba-tiba sebuah meja musik menghantam balon udara
yang membuatnya terpental keluar dari pentil muter dan berakhir di World of Oz, dunia lain yang membuat video ini menjadi berwarna. Oz beserta balon udara lalu tersedot pusaran angin dan jatuh di sungai deras yang kemudian berakhir di sungai yang tenang. Oz sangat terpukau ketika melihat bentuk kehidupan di World of Oz. Saat Oz tiba di tepi sungai, ia disambut oleh seorang gadis cantik bernama Theodora yang memberitahunya kalau sungai ini terdapat peri penggigit. Seketika itu juga, kedua kaki Oz digigit oleh sekumpulan peri, tetapi hal itu hanya sementara. Oz lalu memperkenalkan dirinya sebagai Oz, sambil menunjukkan sedikit trik sulapnya. Melihat sulap tersebut, Theodora pun mengira kalau Oz adalah penyihir. Ia mengungkapkan bahwa ada ramalan yang mengatakan akan datang penyihir dari langit yang akan mengalahkan penyihir jahat dari dunia Oz dan mengeklaim tata kerajaan Oz. Mendengar kata harta, Oz pun iya-iyain aja. Beberapa saat kemudian, suara geraman muncul. Theodora mengatakan kalau suara itu berasal dari babon terbang, anak buah penyihir jahat yang akan membunuh Oz. Keduanya pun segera berlari dan bersembunyi di dalam curug kecil. Ketika salah satu babon terbang temingkring di atas curug, Oz langsung meraih topinya, lalu mengambil seekor merpati untuk mengalihkan perhatian si babon. Malam harinya, keduanya membuat api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di sini, Theodora menceritakan tentang penyihir jahat, di mana penyihir tersebut bernama Glinda, yang sengaja membunuh ayahnya sendiri hanya untuk mengklaim kerajaan Emerald. Untung saja kakak Theodora berhasil mengusir Glinda dari Emerald. Theodora lalu menjanjikan tata kerajaan kepada Oz jika Oz berhasil mengalahkan penyihir jahat. Ia juga akan menjadi istri Oz sebagai ratunya. Oz pun tertarik dan lagi-lagi mengeluarkan jurus modusnya dengan memberikan kotak musik kepada Theodora. This belonged to my grandmother. I want you to have it. Ngesoke maning, Theodora membawa Oz ke kerajaan Emerald untuk memperkenalkannya dengan sang kakak. Di dalam perjalanan, mereka bertemu ketek pelayan bersayap yang sedang terlilit uyut minang. Oz pun segera menyelamatkannya, tetapi setelah itu si ketek mengatakan kalau sebenarnya dirinya sedang dikejar oleh singa. Seekor singa besar kemudian muncul menyerang keduanya. Oz tanpa pikir panjang mengambil mercon banting dan hal itu ternyata berhasil membuat si singa lari terbirit-birit. Si ketek lalu memperkenalkan dirinya sebagai Finley dan bersumpah akan melayani Oz dengan sepenuh hati. My bag, Monkey. Travel light. Saat Theodora melangkah lebih dulu, Oz diam-diam memberitahu Finley kalau dirinya bukan penyihir, melainkan ahli sulap. Tentu saja Finley kecewa, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena sudah bersumpah akan melayani Oz dengan sepenuh hati. They found their wizard. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan ke kerajaan Emerald. Sebelum masuk ke sana, mereka disambut oleh rombongan tentara yang dipimpin oleh kurir lokal bernama Knook. That my throne? Setibanya di kerajaan, Theodora memperkenalkan Oz dengan kakaknya bernama Evarona yang mengungkapkan kalau dirinya siap melayani Oz. Sedap. My bag. Yes, wizard, right away. Malam harinya, Evarona membawa Oz ke ruangan harta kerajaan. Semua harta ini akan menjadi milik Oz jika Oz berhasil mengalahkan penyihir jahat yang sebelumnya diceritakan oleh Theodora. Evarona lalu memberitahu Oz kalau tongkat penyihir jahat adalah kelemahannya. Jika tongkat tersebut dipatahkan, maka si penyihir jahat akan hancur. I'm your wizard. How hard could it be to kill a wicked witch? Keesokan harinya, Oz dan Finley melakukan perjalanan ke markas penyihir jahat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kota teko keramik yang terlihat sudah hancur berantakan. Di salah satu rumah teko, keduanya menemukan gadis keramik kecil bernama Uwur-Uwur yang terlihat sedang menangis di balik meja. Ketika Oz mengangkat mejanya, ia mendapati kalau kedua kaki Uwur-Uwur patah. Hal ini mengingatkan Oz dengan gadis lumpuh yang meminta Oz untuk menyembuhkannya.
Uwur-uwur mengungkapkan kalau tadi malam warga Teko merayakan kedatangan penyihir agung, yaitu Oz. Tetapi sekumpulan babon secara tiba-tiba menyerang para warga dan hanya tinggal dirinya saja yang selamat. Oz kemudian mengeluarkan sebotol lem Korea sambil berkata, ini adalah botol ajaib. Oz mengelem kedua kaki uwur-uwur dan mintanya untuk mencoba berjalan. Alright, this is it. Setelah uwur-uwur mampu berjalan sendiri, ia tiba-tiba ngotot minta ikut dengan Oz. Sadar kalau si uwur-uwur sudah tak memiliki keluarga, Oz pun mengizinkannya untuk ikut mencari penyihir jahat. I was a witch. Ketiganya lalu tiba di hutan gelap, di mana mereka ini diserang oleh sekumpulan bunga pemakan daging. Untung saja, mereka berhasil lolos dan tak sengaja melihat sosok misterius dari balik kabut. Sosok tersebut diduga penyihir jahat yang terlihat sedang meletakkan tongkatnya di meja batu. Oz lalu menyuruh Finley mengalihkan perhatian si penyihir, sedangkan dirinya mengambil tongkatnya. Setelah Oz berhasil mengambil tongkatnya, tiba-tiba si penyihir muncul. Tetapi ia tak menyerang dan malah menunjukkan dirinya kepada Oz. Oz sangat terkejut ketika melihat wajah si penyihir sama persis dengan mantannya, yaitu Annie. Si penyihir lalu memperkenalkan dirinya sebagai Glinda, penyihir baik hati dari selatan. Glinda menjelaskan kalau penyihir jahat yang sebenarnya adalah Evarona. Evarona berusaha mengambil alih dunia Oz dan sengaja membunuh raja sekaligus ayah penyihir, sehingga ia bisa memerintahkan pasukan babon dan menyebarkan hoak kalau Glinda lah yang membunuh ayahnya. Evarona juga membohongi penyihir lain termasuk adiknya Theodora agar mereka menaruh kebencian terhadap Glinda. Di Emerald, Evarona memantau mereka dari kelereng besar ajaib. Ia lalu memperlihatkan Theodora agar Theodora marah kepada Oz. Gak cuma itu, Evarona juga sengaja membuat kotak musik dari serbuk ajaib, kemudian menunjukkannya kepada Theodora. Evarona mengatakan kalau tadi malam Oz memberikan kotak ini kepada dirinya sambil mengajaknya berdansa. Tentu saja hal itu membuat Theodora sakit hati. Ia sangat terpukul karena orang yang disukainya ternyata seorang penipeng. Evarona lalu mengarahkan pasukannya untuk segera membunuh Oz dan juga Glinda. Setibanya pasukan tersebut di hutan gelap, Glinda meminta Oz untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Tetapi Oz menolak dan malah menyuruh mereka untuk berlari. What are you doing? Wait, I hear something. Keempatnya berlari menjauhi pasukan Evarona dan berakhir di ujung tebing. Ketika tak ada jalan lagi, Glinda pun menyuruh ketiganya untuk terjun ke jurang. Setelah semuanya terjun, Glinda melindungi Oz dan uwur-uwur dengan gelembung sabun. Kemudian membawanya ke kerajaan yang dilindungi oleh dinding gelembung sabun juga. Glinda mengatakan hanya makhluk yang berhati baiklah yang bisa menembus dinding tersebut. Oz pun ketakutan karena dirinya bukan pria baik hati. Namun kenyataannya ia mampu menembus dinding walaupun sedikit nyandet. Setibanya di kerajaan Glinda, Oz disambut oleh penduduk lokal yang masih mengira kalau Oz adalah penyihir. Oz berkata jujur kepada Glinda kalau dirinya bukan penyihir, melainkan pesulap alias penipeng. Glinda menjawab kalau dirinya sudah tahu semuanya, tetapi ia yakin bahwa kedatangan Oz memiliki alasan tersendiri. Times after all, and believe. Di Emerald, Theodora sakit hati ketika melihat Oz dan Glinda semakin dekat.
Evarona lalu menawarkan Theodora menjadi penyihir paling kuat agar bisa balas dendam kepada Oz dan juga Glinda. Evarona memberikan Theodora sebuah apel hijau yang sudah dimantrai. Ketika Theodora membaduk satu gigitan apel, tiba-tiba tenggorokannya radang. Ia mencoba mencari adem sarai tetapi tak ada. Theodora secara singkat berubah menjadi penyihir hijau yang kini memiliki hati kejam serta tak kenal rasa kasihan. Ia bersumpah akan mendatangi Oz dan mengungkapkan kebenaran tentang identitasnya. Film pun berakhir. Tapi bohong. Di kerajaan Glinda, Oz diperkenalkan oleh penduduk lokal yang profesinya sebagai pembuat roti bolu perindu dan juga kelompok tinker yang pandai dalam membangun apapun. Pada saat itu juga, bola api beserta asap tebal menerobos dinding gelembung. Api tersebut mendarat di tengah-tengah kerumunan, kemudian disusul dengan kemunculan Theodora yang sekarang berwujud menyenangkan. Theodora menjelaskan kepada semua warga bahwa Oz bukanlah penyihir, melainkan penipu. Ia mengajak Oz berdansa yang membuat Oz ingat bahwa penyihir itu adalah Theodora. Theodora. Theodora lalu mengambil sebuah sapu, kemudian pergi sambil mengancam akan membunuh semua warga, termasuk Oz. Melihat kesangaran Theodora, Oz pun kena mental. Ia segera berkemas-kemas untuk pergi dari sini. Tetapi Glinda membujuknya agar Oz mau membuktikan kepada warga bahwa dia benar-benar penyihir yang diramalkan. Saat itu juga, Ur-Ur datang. Ia meminta Oz untuk menindak boboknya karena dulu ayahnya sering melakukan hal seperti itu sebelum Ur-Ur tidur. Di hadapan Ur-Ur, Oz menceritakan sedikit tentang kisah seorang ilmuwan dari dunianya yang bisa menciptakan teknologi gambar berjalan atau yang bisa disebut video proyektor. Ur-Ur bertanya, apakah teknologi itu bisa mengalahkan penyihir jahat? Pertanyaan tersebut langsung membuat Oz berpikir tentang pertunjukan ilusi yang mungkin bisa membuat Theodora pergi dari dunia Oz. Ia segera menemui Glinda dan mengatakan bahwa dirinya memiliki rencana. Oz langsung memperkerjakan Tinker untuk membuat prasinoskop atau proyektor film. Oz juga mengajari warga kota cara membuat mercon banting, mercon slender, dan juga balon udara gas. Oz dan Glinda mulai mengatur strategi penyerangan. Oz menyarankan untuk menyerang Emerald melalui ladang bunga popi. Tetapi Glinda menjelaskan bahwa ladang bunga popi akan membuat siapapun yang menghirup spora bakalan tertidur. Oz pun mempunyai ide, yaitu mancing pasukan babon terbang ke ladang popi agar rencana pertempuran berikutnya dengan mudah dilakukan. Tidak singkat cerita, semua perlengkapan kini sudah siap. Oz meminta ketua Tinker agar merahasiakan hal ini, sehingga semua orang awam akan tetap mengira kalau pertunjukan ilusi nanti adalah murni sihir dari Oz. Pagi harinya, Oz, Knook, dan kaum Mukin menyamar sebagai kurir untuk memasuki kerajaan Emerald. Mereka membawa kereta yang isinya proyektor film dan juga balon udara. Di tepi ladang popi, Glinda mulai mengirim kabut tebal melintasi ladang popi. Setelah itu, warga lain mengerahkan pasukan tentara yang terbuat dari damen. Theodora dan Evarona yang melihatnya pun langsung mengirim pasukan babon untuk menyerang tentara tersebut. Tetapi ternyata itu jebakan. Satu persatu babon terlelap tidur, sedangkan yang sudah ngopi berhasil kabur. Theodora dan Evarona kemudian menyerang warga kota dan juga Glinda. Ketika Glinda dibawa pergi, ia menjatuhkan tongkatnya yang kemudian diambil oleh Ur-Ur. Oz dan cawan-cawannya akhirnya tiba di kota Emerald. Oz memisahkan diri dari kelompok dengan balon udara, lalu menyelinap ke ruangan harta kerajaan untuk mengambil sebagian emas. Di sini, Finlay dan warga Glinda mengira kalau Oz telah menipu mereka. Tetapi sebenarnya yang dilakukan Oz saat ini termasuk bagian dari rencananya. Unpredictable.
Glinda kini dirantai ke sepasang tiang dan dihadapkan ke semua warganya. Pada saat itu juga, balon udara melintas di atas mereka. Theodora yang tahu Oz di dalamnya langsung melemparkan bola api dan membuat balon udara jatuh ke tanah kemudian jeblok. Glinda pun terkejut, begitu juga dengan Finley. Semuanya mengira bahwa Oz telah mati. Tetapi setelah itu Oz muncul di depan Finley dengan menyamar sebagai pramuka. Oz, Finley, dan Ketua Tinker lalu masuki kereta untuk memulai pertunjukannya. Di saat Theodora dan Everona hendak membunuh Glinda, tiba-tiba semua opor kerajaan mati, yang kemudian disusul dengan kemunculan asap dari puing-puing balon udara. Oz lalu menggunakan asap tersebut untuk memantulkan cahaya proyeksi film yang hanya menggambarkan kepala Oz saja. Ia mengeluarkan kata-kata bijaksana agar semuanya mengira bahwa dia adalah roh abadi yang sangat kuat. Prajurit Theodora mencoba menembaki proyektor tersebut, tetapi tentu saja hal itu sia-sia. Ketika Theodora melemparkan bola api ke arah proyeksi, Oz dan krunya langsung mematikan filmnya. Hal ini mereka lakukan agar seolah-olah Theodora berhasil mengalahkan Oz. Setelah Theodora merasa senang, Oz menyalakan kembali proyeksinya, kemudian meminta semua orang untuk melihat ke langit. Seketika itu juga, mercon Slender pating berterbangan. Everona mulai panik bahagia karena mengira itu bintang jatuh. Di waktu yang sama, Ur-Ur dan diam-diam mendekati Glinda. Keduanya akhirnya berhasil bebas tepat sebelum Theodora menembakkan bola apinya. Oz menembaki Theodora dengan mercon Slender dan berhasil membuat Theodora melarikan diri dari Emerald. Tetapi sebelum pergi, Theodora berjanji akan kembali lagi menghentikan Oz untuk selamanya. Everona yang mencoba kabur di dalam kastil dihadang oleh Glinda. Keduanya beradu magic damage dan terlihat imbang. Namun sayangnya Glinda belum memiliki glowing wand yang membuatnya terpental ke tangga. Tetapi ternyata Glinda berhasil meraih kalung zamrud milik Everona dan membuat Everona berubah menjadi wujud aslinya. My father. Glinda lalu mengulti Eva hingga terpental yang kemudian diangkut oleh dua babon menyusul adiknya. Keesokan harinya, semua penduduk Oz merayakan kemenangan mereka dengan meriah. Di dalam kastil, Oz mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantunya. Oz juga meminta mereka untuk tetap merahasiakan kematiannya. Sebelum pergi, Oz memberi masing-masing hadiah. Master Tinker diberi pisau tentara Swiss. Kruk diberi topeng senyum agar ia selalu tersenyum. Finley diberi topi sulap milik Oz. Sedangkan Ur-Ur diberi keluarga baru yang tentu saja Glinda dan teman-temannya. Film ini ditutup dengan Oz memberikan hadiah air liur kepada Glinda. Oke, itulah alur cerita film Oz the Great and Powerful. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pria barbar adalah pria yang naik motor sambil udut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!